Hai, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan terkait, learning point dari modul fungsional. Saya Afrilia Wahyuningsih dari PT LPP Agro Nusantara. Video ini saya buat untuk, melengkapi salah satu tahapan, pre-learning dalam program Plantation Leadership Development Program Angkatan 10 Pendukung Bisnis. Nah, di dalam pendukung bisnis sendiri terdapat apa saja? Langsung saja kita bahas di selanjutnya. Yang pertama terkait manajemen sumber daya manusia. Nah, eee, human capital atau manajemen sumber daya manusia sendiri terdapat 3 triangle gitu ya, triangle human capital philosophy. Yang pertama adalah di dalam activity-nya adalah untuk traditional for money. Nah ini, eee pengelolaan SDM yang sudah yang tradisional biasanya, yang cukup tradisional yaitu dulu dulu, terjadi saat dulu kala, di beberapa tahun ke belakang. Nah, value for money sendiri kegiatannya biasanya adalah administrasi kegiatan operasional SDM, memastikan efisiensi dan pengelolaan SDM misalnya melalui outsourcing. Nah, lalu yang kedua, semakin berkembang atau biasa disebut human resource management. Nah, eee, pada HRM atau human resource management sendiri fokusnya adalah pengelolaan SDM yang berfokus pada strategi bisnis. Lalu juga menciptakan kapabilitas untuk berkinerja dan yang ketiga adalah memastikan efektivitas dan keselarasan SDM dengan bisnis. Nah, lalu semakin berkembangnya waktu, human resource, sekarang bisa kita kenal sebagai human capital management. Nah, ini, pada HC atau human capital ini merupakan, fokusnya pada creating value atau menciptakan kapabilitas SDM untuk menghadapi tantangan masa depan dan juga mendorong percepatan strategi bisnis, memanfaatkan peluang, dan menghasilkan solusi yang tepat, yang hebat. Nah, terdapat 4 peran human capital. Yang pertama sebagai strategic partner, atau, mitra bisnis strategic partner ini bekerja sama dengan para manajer untuk memahami proses bisnis, faktor penggerak, dan permasalahannya. Nah, SDM akan membawa pemahaman tentang cara dan proses mengelola SDM untuk mencapai tujuan, bisnis. Lalu yang kedua adalah change agent. Change agent ini akan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan mengelola perubahan. HC atau human capital dipandang sebagai mitra bisnis yang mampu membantu organisasi melalui transformasi untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah. Dan yang ketiga adalah employee management atau penggerak dalam mempersiapkan karyawan agar mampu memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Lalu yang keempat adalah administrative expert. Nah, merupakan ahli dalam mengelola administrasi dan infrastruktur terkait dengan SDM terkait rekrutmen, seleksi, pengembangan, peningkatan kinerja, dan sistem remunerasi yang telah mengalami pergeseran. Kemampuan memberikan layanan yang berkualitas dengan biaya seefisien mungkin bagi suatu organisasi. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang manajemen pengadaan barang dan jasa. Di suatu organisasi pasti tidak terlepas nih dari pengadaan barang dan jasa itu seperti apa. Nah, supply chain atau manajemen pengadaan atau, manajemen rantai pasok adalah suatu proses atau rantai atau jaringan yang menghubungkan suatu perusahaan dengan suppliernya untuk, tujuan produksi barang yang akan dijual ke pelanggan yang, awalnya berupa raw material, lalu sampai ke supplier, lalu sampai ke pabrik, lalu sampai ke distribusi, lalu sampai ke retail, lalu sampai berujung suatu produk dapat diterima dengan baik oleh para customer. Selanjutnya komponen-komponen yang, ada dalam supply chain yang pertama adalah rantai pasok hulu atau upstream supply chain, lalu kedua adalah rantai pasok internal atau internal supply chain, dan yang ketiga adalah rantai pasok hilir atau downstream supply chain.
Nah, manajemen rantai pasok sendiri sebagai pendekatan menyeluruh dari operasi organisasi atau SCM digambarkan dalam siklus yang pertama plan, eee, source, lalu make, lalu deliver. Nah, baik, selanjutnya kita berbicara tentang manajemen kesekretariatan dan kehumasan. Nah, di dalam suatu perusahaan yang baik pasti biasanya memiliki, manajemen atau divisi kesekretariatan dan kehumasan. Nah, apa saja sih, manajemen kesekretariatan memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah sekretaris organisasi. Ini biasanya sekretaris instansi, sekretaris perusahaan, bisnis sekretari, eksekutif sekretari, yang di samping menjalankan tugas atas perintah pimpinan, juga berperan sebagai manajer untuk mengelola suatu unit kerja dalam bidang kesekretariatan. Contohnya sekretaris jenderal, sekretaris kabinet, atau sekretaris wilayah. Lalu yang kedua, seseorang yang lalu yang kedua adalah sekretaris pribadi atau, seseorang yang mengerjakan kegiatan perkantoran untuk membantu seseorang dan bersifat pribadi. Dengan kata lain, sekretaris pribadi ialah seseorang yang diangkat dan digaji oleh perorangan. Lalu yang ketiga adalah sekretaris pemimpin, seseorang yang membantu pimpinan yang bertugas menjalankan tugas perkantoran untuk pimpinan tertentu. Nah, dari sini kita kenalan nih dari 3 jenis sekretaris, ternyata tidak hanya satu, ternyata ada 3 jenis sekretaris. Nah, tujuan sekretaris dalam organisasi ini apa saja? Sebenarnya tujuannya banyak gitu ya, tidak hanya terkait administratif saja, namun yang pertama adalah menjamin kelancaran kegiatan organisasi atau perusahaan dan bertanggung jawab dalam aktivitas rutin dalam perusahaan atau organisasi dan menyalurkan pengetahuan yang dimiliki. Lalu yang kedua adalah acuan utama untuk membicarakan permasalahan terhadap pimpinan dalam meningkatkan tugas dan fungsi organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah akan membantu kelancaran kegiatan pimpinan terutama dalam kegiatan administrasi. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang corporate social responsibility atau CSR, sedangkan kalau di Indonesia sendiri, khususnya BUMN dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Nah, apa sih CSR atau TJSL ini? CSR atau TJSL merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masalah sosial maupun lingkungan di sekitar perusahaan. Nah, di mana ketika perusahaan berupaya keras mengejar laba, namun tetap berupaya meminimalkan dampak negatif dari pengambilan keputusan yang diambil oleh operasi perusahaan. Nah, CSR sendiri memiliki manfaat yang cukup banyak sebenarnya, namun kita rangkumkan menjadi 4. Yang pertama adalah CSR mendorong perusahaan untuk memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak, mengingat sumber daya alam dan energi yang semakin terbatas. Yang kedua, CSR mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih baik. Semakin baik lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Lalu yang ketiga adalah CSR untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya. Misalkan ada isu lingkungan dan isu HAM yang dilanggar akan bisa berpengaruh pada keputusan membeli produk. Contohnya kalau untuk para perempuan sekarang akan memilih, eee produk kosmetik yang aman di lingkungan atau tidak, biasanya sedang tren itu adalah tidak melakukan tes pada hewan gitu. Lalu yang keempat adalah CSR menciptakan citra positif perusahaan di masyarakat dan ini akan bermanfaat pada keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka panjang. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkewajiban dengan sumber daya alam, berkaitan dengan sumber daya alam, wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun sebenarnya, di luar negeri sendiri CSR menjadi hal yang bukan sebuah kewajiban, namun himbauan. Namun untuk di Indonesia ini menjadi hal yang wajib untuk
seluruh perusahaan atau seluruh perseroan. Selanjutnya kita berbicara tentang SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hal yang cukup penting, yang sangat penting, ketika kita bekerja supaya terhindar dari kecelakaan-kecelakaan kerja. Nah, K3 sendiri, terdapat beberapa definisi menurut beberapa sumber begitu ya. Nah, salah satunya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, skopnya seperti apa? Yang pertama itu terkait kesehatan, itu ada terkait pengendalian dan pengukuran lingkungan kesehatan. Lalu untuk lingkungan itu pengelolaan limbah, meminimalisir limbah buang, lalu keadaan darurat itu pencegahan, persiapan dan tindakan pemulihan, dan untuk keselamatan adalah pengendalian sumber bahaya. Nah, undang-undang yang mengatur terkait K3 ini cukup banyak, beberapa itu terkait UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, UU Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, dan Permenaker Nomor 5/1996 tentang Sistem Manajemen K3. Nah, itu merupakan undang-undang atau perundang-undangan yang ada di Indonesia, sedangkan menurut standar internasional ada 3, yaitu ISO 45001 terkait Health and Safety Management Standard, lalu OSAS 18001 dan ISO 14001. Nah, selain itu kita juga akan berbicara tentang corporate law atau hukum atau perizinan di dalam perusahaan. Nah, suatu perusahaan, bisa dikatakan sebagai persero atau, badan usaha milik negara itu jika saham seluruhnya atau paling sedikit 50% adalah milik negara. Nah, ini, diambilkan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 di BUMN, dan juga UU Nomor 40 Tahun 2017 Perseroan Terbatas. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menyediakan atau menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Nah, ciri-ciri dari perseroan terbatas yang pertama berbadan hukum mandiri, legal entity, legal body. Lalu kedua adalah sebagai asosiasi modal dan saham, mempunyai kekayaan terpisah, pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham terbatas saham yang dimilikinya. 5. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki kecuali terkena ketentuan PS3 UU PT Piercing the Corporate Veil. Lalu yang keenam, adanya pemisahan tegas antara fungsi RUPS dan direksi. Dan yang terakhir adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam arti kekuasaan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Lalu yang terakhir kita akan bicara tentang sistem informasi manajemen teknologi dan informasi. Nah, sistem informasi dan teknologi informasi merupakan sistem informasi sendiri memiliki definisi permintaan atau demand dari masyarakat industri ketika kebutuhan akan sarana pengolahan data dan komunikasi yang cepat dan murah atau menembus ruang dan waktu didefinisikan. Nah, teknologi informasi adalah jawaban dari dunia industri atau supply terhadap permintaan tersebut dalam penciptaan produk-produk berbau teknologi perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, apa sih manfaat dari pemanfaatan teknologi? Yaitu yang pertama, semakin cepatnya atau percepatan proses bisnis, yang kedua penyederhanaan proses bisnis, yang ketiga adalah automasi proses bisnis, yang keempat adalah integrasi proses bisnis, dan yang terakhir adalah akurasi proses bisnis. Nah, itu tadi merupakan learning point yang dapat saya ambil dari modul fungsi dari pendukung bisnis. Sekian dari saya, sampai jumpa di learning point selanjutnya.